mungkin. Udah kita lepas aja ini aman. Oke. Atau dipakai Onyx sekarang? Kayaknya enggak sih kalau mau diambil sekarang Matilda. Mahal. Mahal ya. Kayak mereka butuh sesuatu lagi untuk bisa nyambung buat ke si Kalea. Bisa kasih space. Iya. Buat Granger juga. Karena gold dari Navinya kan belum kelihatan. Jadi masih banyak banget opsinya nanti. Dan sekarang udah ada flex juga ya. Yep. Fleksibilitas dan juga untuk menangin efek crowd control ya. Dari Ya. teamfight early terutama yang dicari fist break dari Badang. Oke, masuk di fase band yang kedua. Gold lane kah? Yang akan dipersempit oleh Onyx lagi. Atau Navi yang akan tutupin mid lane-nya. Karena mereka udah punya mid lane. Mungkin kalau ngelihat dari potensial midnya, Sans juga, Yves boleh sih masuk ke dalam salah satu banning dari Navi juga. Yap, Sementara untuk Onyx, gold lane Bruno kan? kembali ya. Setelah di game yang kedua tadi Badang emang benar-benar bisa membuat momentum yang baik. Akhirnya di game yang ketiga digunakan kembali, hanya saja kombinasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau tadi ada landing jauh yang mungkin akan cepat nih joinnya Moskov, tapi sekarang Granger akan ada waktu yang berbeda lagi nih dalam area teamfight-nya. Oke, tapi damage-nya juga berbeda loh. Yap, Karena ketika tadi Moskov dia butuh Trinity yap. dan Granger. Sebenarnya dengan Hunter Sky Wizard aja udah bisa langsung online. Apalagi ditambah dengan Malefic Roar yang bakal bikin damage-nya sakit banget. Jauh headband. Siaga, jangan sampai adanya rotasi yang cepat dari Suyo. Ya, Joheadnya memang bisa untuk setup ini. Dan setup dari Johead yang akan mematahkan Hayabusa seandainya dia salah masuk juga. Yep. Jadi better memang untuk nge-ban Johead, apalagi typically hero agresif yang bisa dimainkan dengan Onyx atau yang sering dibawakan dengan Onyx. Oke. Sementara untuk Navi, band terakhir nih. Yves bisa nggak sih titip satu Yves gitu? Karena menurutku bahaya banget nanti Yves selain enak buat matchup sama Chusin. Dan ada shield juga gitu kan, teamfight-nya jadi kepegang. Oke. Tapi kalau Yves ya, Yves mungkin bisa. Cuman Yves minusnya nanti kalau ketemu dengan Bahaya kan? Hayabusa. Ya bahkan untuk kalau kalian bisa sih dia hindari nanti. Iya makanya kan kayak lumayan enak untuk pegang medan tempurnya Om. Ya Iya. memang kena Haya ya midlane menurut gua gak ada yang enak juga kena Haya. Jadi pilihannya adalah gimana timnya biar enak. Tergantung nih last man dari Navi. Faramis ternyata mid lane utility yang di ban. Tapi masih ya dengan power untuk Hayabusa nih di early game. Masih. Buat mereka. Tapi Hayabusanya mau makan kemana? Saya sendiri oke itu dia bisa diambil dengan Hayabusa. Menarik, Cecilian ya. Ada scaling di mid lane-nya. Dan ini lumayan penting untuk Onyx karena Granger memang kita tahu dia online cukup cepat. Kalau di late game banget damage-nya ya udah segitu aja. Emang sakit, emang segitu udah mentok. Iya. Tapi Cecil dia akan lebih tajam lagi. Dan Sanguine Claw-nya itu sih yang menurut gua paling penting tuh di late game. Ya berarti untuk nantinya beberapa pemain yang dimiliki oleh Navi sekarang yang akan fokus menuju ke area Cecil untuk nabrak belakangnya gimana? Apakah Kalea saja yang kita tahu bisa lewat jalur udara? Kaya. Atau ada pergerakan ya mungkin dodge dari Hayabusa atau perlu ditambah lagi gitu? Kayaknya sudah cukup sih. Cukup berarti Cukup, sudah. cukup. Kalau mau satu lagi masih oke, tapi Sabal, Iritel dan Chow. Wow, Chow Oke, XP. nambah lagi berarti dodge-nya ya. Chow XP kali ya XP. Chow XP lah. Dua Chow pick XP off lah. Om. Dua pick off yang gila banget. Yap. Tapi follow up-nya menurut gua kurang. Karena mereka skill target nih sekarang. Iya, Iritel nggak bisa nyambut di awal sih. Yap. Mungkin kalau full item ya, kalau udah full item mungkin banget bisa. Oke, dan last pick-nya nih, Badangnya di flex. Tapi masih bisa untuk Lutfi, jadi butuh satu roamer lagi dan oke. Flex ternyata Badang untuk roamer. Glue XP lane ya ini gue setuju sih untuk glue-nya ya. Karena dia butuh badan yang bener-bener kuat Om. Yap. Yang di pick off tuh kalau bisa kena Way of Dragon gak kenapa-napa dia. Dan Wah. juga single target lock yang banyak akan menguntungkan juga buat glue-nya. Itu dia. Berarti di awal ini hanya bergantung terhadap Hayabusa saja untuk Navi. Mungkin dengan Chusin lah, Chusin masih oke. Bisa bantu dikit aja, dikit. Tipis tapi. banget. Tipis, tapi ya. bantu utility. Bantunya tipis banget gitu. Makanya dua pick off dengan tanpa adanya follow up damage. Yep. Cukup mengkhawatirkan. Tapi mau nggak mau ya udah harus jalanin oleh Navi. Oke, mereka akan berharap game ini mereka bisa mendapatkan waktu yang cukup, Lim, untuk bisa dari hero-hero yang mereka siapkan. Sebenarnya kalau ngomongin late game, Onyx pun punya Cecil loh. Itu dia masalahnya. Oke, kalau begitu semangat yang masih membara dari Navi Nation, bahkan dari Sonic pun kita lihat bersama-sama tim. Tapi kita ingin bertanya, game ketiga akan dimenangkan oleh siapa? Navi atau Onyx? Onyx atau Navi?
Ya wes kalau begitu langsung saja Epil Arena. Mana suaranya? Let's go Land of Down. Let's yang go. akan menjadi saksi satu sama match point untuk kedua tim. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan pertama setelah libur yang cukup panjang? Navi kah sekaligus membuka kemenangan match pertama mereka atau Onyx yang melanjutkan tren positif? Ya, dan kita melihat ya, lagi-lagi Chusin yang sangat-sangat mengganggu. Ini untuk Badang apalagi akan selalu bisa diangkat. Cuman PR-nya nanti untuk Cecil ini, kalau expect bisa besar, semungkin oke. Kan kalau enggak, Oke, itu dia. Ada pergerakan tadi. Karsnya hampir saja Kars harus mundur lagi. Tapi Litonya jadi keambil ya. Momennya dimanfaatkan oleh Wosipol dari untuk mencuri satu bola corner. Waduh, langsung dihajar, langsung didot oleh 3 player. Dan first blood menjadi milik dari Onyx. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Wosipol. Sangat-sangat terancam. Dan Lava Gloom yang ingin diamankan pun tidak bisa, Lin. Cepet banget sih ini rotasinya. Oh, 2 jungle bahkan Om. Waduh, ditempel kayak begini. Hey, si V berusaha untuk bisa mengamankan diri, tapi gocekan begitu baik. Dan tadi ada satu Rhapsody. Sedikit lagi. Masih bisa digocek habis-habisan. sama-sama adu mekanik untuk gold lane. Dan memang bisa diusir mundur tadi ya untuk si Xavero. Tapi ya Xavero di sini membawakan Purify juga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Oke, Wosipol mencoba untuk bisa mendekat satu terakhirnya dan sekarang selesai. Hampir saja tadi dapetin CV sebelum tumbang, tapi masih selamat dari CV. Kerugian terlihat Xavero harus kehilangan. Wah, balik lagi. Gak konsisten. Balik lagi. Tadi Navi di game 2. Sekarang Onyx. Oke. Karena kemenangannya di game kedua di Onyx soalnya. Oke. Tangan Cloud tadi sudah ada Deramid. Stack demi stack akan bertambah. X-Magic masih level 3. Di bawah Glue sendirian anteng aja. Kalau Glue-nya nanti akan hadir ya untuk setup di objektif. Tapi sepanjang cukup aman nih buat Glue-nya. Lihat bagaimana Glue-nya juga pede. Waduh, untuk bisa nabrak. buset. Itu dia sakit banget damage masuk No. semuanya. Satu hit terakhir masih aman, masih bisa kabur. Turtle? Oke, dia ada Turtle. Berdua saja Wosipol dan juga X-Magic, tapi berhasil mendapatkan Turtle tersebut, namun tertinggallah sudah Big Shy. Mau nggak mau ya, ada bayaran tadi dari Turtle yang didapatkan, tapi Onyx mereka nggak mau kendur. Ya, mereka maju terus. Mereka ingin mendapatkan Kara Orange Buff. Tidak ada retribution di dalam tubuh dari Hayabusa. Dan sekarang terlihat Karca pun hadir. Masih level 4 sekarang. Babi masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini masih diterus-teruskan juga oleh Onyx ya. Karena mereka tadi menyimpan retribution sehingga meskipun harus terambil buat turtle-nya. Mereka misalnya ada objektif yang bisa ditukarkan juga. Dan Becky Shy ini sudah 2 kali terpick off EXP lane. Berhadapan dengan Glue yang memang cukup merepotkan untuk semua hero-hero single target. Akan langsung pecah dan sangat sulit untuk bisa langsung nge-take down ya untuk Glue-nya. Melihat barisan komposisi yang dimiliki oleh Navi sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan nanti late game retail yang punya damage besar. Oke, sementara sekarang terlihat 1, 2, 3 player ada di arah River. Sinarin terus. Center terus. Center terus. Dan itu sangat mengganggu sih. Mungkin di awal damage-nya masih belum terlalu kerasa, tapi impact-nya ketika dia di mid game akan berbeda. Bukan cuma damage yang dicari, tapi posisi yang bakal jadi rusak. Yap. Dan posisi sih, kalau kita bilang tadi game pertama, game kedua kuantitas bisa dipegang oleh Navi. Sekarang meskipun mereka sedang pegang kuantitas, ini akan dikurangin. Karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal, yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Setuju. Jadi kayak beda lah ya dengan konsep sebelumnya. Ya tergantung gold lane-nya sih Om. Kalau gold lane bisa jadi cepet banget. Ya mungkin bisa kayak tadi unggulin lah dengan banyak jumlah. Dia bisa dengan damage retail juga, ada armor break mungkin cukup. Yep. Tapi kalau ngelihat dari match-up-nya Granger kayaknya gak bakal cepet juga sih itu. Iya. Terus juga di bagian tengahnya Sans bisa ngepok kan. Kalau range-nya dari bad impact-nya juga ini lumayan dalam. Sebenarnya lihat Karsnya berusaha untuk mendekat tapi di cover ternyata masih ada Keyboy. Sedangkan Lutfi ini akan melakukan zoning ya karena tugas dia adalah menjaga agar objektif tetap dipegang oleh Onyx. Yap, udah ada Askal di dalam tubuh dari CV dan sekarang CV bergerak ke area mid. Sebelum nantinya mungkin akan balik lagi menuju ke arah landing yang dia miliki, menghabiskan ke arah wave minion tersebut. Tapi di area turtle sudah berkumpul beberapa player, 4 player dari Navi. Mereka sudah mulai melakukan sebuah setup. Sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang sangat dekat ke arah turtle. Dan Kairi, satu panah begitu menyakitkan. Mau tidak mau X-Magic, apakah dia harus pulang atau dia akan bertahan? Tabrak Rapid Turtle. Kayaknya akan ditinggal. Wah, Navi. ditinggalin sih. Mereka memilih untuk lepas Turtle-nya. Oke, karena pergerakan yang mungkin oleh Xavero sendiri udah join juga ke situ. Ya, dan memang tadi tugas buat Kairi cuma ngusir mundur ya, bukan dapetin point kill juga. Dan kita melihat Set nih Keyboy. dari X-Magic yang harus kembali atau recall ke base. Yap. Itu dia ada pergerakan di mana sekarang Lutfi-nya sendirian, tapi Lutfi flicker selamat. Jadi ya Tsunami Slam plus
Lantern Flare menurut gua kombinasi yang mengambil satu kill ke arah siapapun susah Om. Benar, ini mereka main utility tapi mereka juga butuh damage sebenarnya. Dan kita tidak melihat adanya kombinasi antara Tsunami Slam yang dibutuhkan memang ya. Ini sambutan. Itu dia. Pergerakan dari Cars tadi kayaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Keyboy. Itu dia terbaca ya dari Keyboy. Bahkan tanpa ngeluarin spell kah? Dari Keyboy masih ada juga dari Flickernya. Dan itu terlihat semakin kesulitan. Ya, meskipun secara level masih bisa sama ya dengan KRI juga, tapi lambat laun kalau kita lihat. Memang dikuasai Onyx. Itu dia dan sakit banget Keyboy. Berhasil tadi seperti mendapatkan karena 2 player X-Magic. Masih berhasil mundur tapi sakit banget dapatkan Sive. Menjadi korban pula 2 player mendadak hilang. Dari Navi mereka hilang arah. Mid-nya terbongkar. Bukan hanya outer. Buff-nya akan ditabrak kembali. Bahkan gue lupa kapan terakhir. Wah sakit banget dan Cars berjuang. Bercoba untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Kapan terakhir Washipol dapetin orange buff? Benar. Itu lumayan lama kan? Oke. Dicuri terus-menerus, diambil terus-menerus. Pertukaran setelah turtle langsung ke orange lagi. Dan ya tadi levelnya memang sama Om. Tapi dengan pattern jungle yang udah pelan. Wey, Becky Shy menebak-nebak siapa yang ada di dalam rebutan, tidak ada siapa-siapa. Masih kosong ya tadi. Tapi ya kita bisa bilang memang orange buff yang gagal untuk didapatkan. Berarti semenjak cuman yang pertama dong dia dapat. Ya. Kurang lebih, habis turtle-nya langsung di red kan. Iya. Orange buff. Dan lagi Om. Terus terjadi terus. Makanya tadi levelnya sama ya karena pattern dari Navi udah kelar aja. Sekarang ketika pattern dari Onyx kelar juga ada gap yang kelihatan kan. Ya. Dan ini gak ada yang nyambut sampai Tsunami Slam udah bagus. Tapi belum ada damage yang mumpuni, gak ada yang cukup sama sekali. Kita setup lagi untuk Cars. Oke, itu dia pergerakan Cars. Ya badar-badar sendirian Cars. Diajar tidak bisa dan Becky Shy mau tidak mampu harus mundur. Dimana sekarang Lutfi mencoba untuk bisa mendapatkan karena X-Magic. Akankah berhasil? Tapi tidak, X-Magic berhasil mundur. Tidak untuk Turtle karena Turtle akan kembali menjadi milik dari Onyx. Agak kaget sih tadi ketika mereka coba untuk setup. Sekarang gue berpikir tugas dari Navi adalah sekarang counter setup. Mereka nggak boleh lagi untuk ngebuka duluan. Dan sekarang pilihannya bukan hanya orange, purple-nya pun ditabrak. Wah, ini dia Washipol mencoba untuk bisa mendekat. Hei, ada Sans yang cukup santai seperti biasa kebiasaan dari Sans. Memancing siapapun player lawan. Kan esnya santai. Hai. Oke. Relax banget loh dia. Nah, masalah sekarang sampai Roni udah level 11 enak banget pokoknya udah. Iya, Lihat sonatanya enak banget. Punya Skypierce dia. Yap. Oke, itu dia Rhapsody tapi si Fake masih menggocek-gocek apapun tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sanguine Claw tadi dan sekarang Berserker Fury sudah dia milikin. Oke, kabar terbaru ya buff-nya diambil lagi. Waduh. Masih ya, menit 8. Update terbaru ya. Update Hanya terbaru. satu orange buff, berarti udah kangen nih dengan orange buff. Udah nggak bisa milih sekarang Om. Dua-duanya ditabrak dan innernya pun hilang. Dan memang ya, kehadiran dari Badang ini seakan-akan menjadi jawaban juga untuk tim fight kumpul yang sering diinisiasi oleh Navi. Kayak mereka semakin kumpul, semakin seneng juga karena Keyboy dengan badangnya dia. Ini bisa langsung ngelock beberapa hero sekaligus. Yap, itu dia. Selamat sudah Washipol. Cuman tadi mungkin pergerakannya sudah diperhitungkan ya. Mungkin ada di situ tuh. Tapi untungnya dia sudah bisa pulang. Dan lihat Karsnya, oh ini Kars kalau sendirian gak bisa di belakang. Tuh, Gak bisa, glue. tiba-tiba split. Split. Bisa oke, mungkin agak sedikit kaget ya, takut di setup dengan Kars tadi. Oke, takut ada tiba-tiba di gading ya. Atau di Dragon juga. Tapi ini cooldownnya juga nggak lama-lama banget kok. Masih bisa nunggu sampai di Lordnya muncul nanti. Untuk yang bagus juga. Dan ini yang udah Oke. Oh, ini dia pergerakan dari Backshy. Berhasil tadi dengan Tsunami Slam tapi tidak untuk dirinya karena bola sempat gila dan Washipol. Double kill didapatkan. Dead Sonata bahkan Carry sekarang mengejar satu terakhirnya. Hey! Sapero. Triple kill didapatkan Dead Sonata. Membawakan mimpi buruk. Itu dia tembakan. Bersama dengan panah dari Kairi juga. Dan akan dipaksa seperti ini ya. Waduh, Sapero udah semakin kenyang lagi. Ada Skypiercer yang terus-terusan diberikan makan. Bahkan sekarang Cars didorong mundur. Ada satu hal tadi yang mencoba dilakukan. Tapi gagal lagi. Carsnya menjadi korban kembali. Oke, Washipol. Quad Shadow yang nempel. Hei, Shadow Washipol tidak bisa dan Lord menjadi milik dari Onyx. Wah, ini akumulasi damage yang terjadi tadi. Kerjasama juga ya antara Dead Sonata yang dilakukan juga. Dan bersama dengan Evil Coiler yang di hold tadi. Jadi efek panah untuk Suyo. Dan ini cukup beruntun karena banyaknya projectile yang dimainkan dengan Onyx. Sedangkan untuk Navi, mereka tidak bisa menahan projectile tersebut terlalu lama.
Memang ada Kalia, tapi Kalia butuh target untuk bisa memberikan efek heal. Memang dan kelihatan perbedaan goldnya semakin berbahaya Om. Masuk di angka 10.000 sekarang di menit yang ke-10. So Onyx mereka juga udah ngancurin base turret sebelum Lordnya jalan. Inner turret aja belum selesai di bawah. Wah, udah sulit banget sih ini kehidupan untuk Navi ya. Karena X-Magic pun mau tidak mau pun harus mengeluarkan lagi keseluruhan dari Kairi. source skill yang dia miliki. Dan Worshipful sekarang terjebak sendiri di bagian bawah. Ada Kairi mencoba untuk bisa mendekat. Dan selesai. Di area dari fans utama mereka pun coba lihat. Ada serangan dilakukan. Hati-hati walaupun ada tsunami slam yang dilakukan. Tapi Becky Shea pun udah tidak kuat lagi. Sedikit lagi yang tersisa di mana sekarang. Best turretnya pun masih bertahan. Dan Sapero masih berhasil mundur dengan rondo yang dia punya. Ya dan minion di bagian top lane masuk bakal dicoba. Masuk lagi Kars. Tidak sampai melakukan banyak hal dan selesai. Dengan WOE tadi yang mudah dikeluarkan tepat di depan mata dari pemain-pemain Navi. Selesai semuanya. Reverse sweep terjadi Onyx. Mereka tertinggal di game yang pertama. Vibes positif muncul untuk Navi di game yang pertama. Tapi hanya untuk game yang pertama melihat dari Onyx yang bangkit. Menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan 2-1 untuk Onyx. Lagi dan lagi ya. Hanya satu game. Yap, dan juga mereka memperpanjang ya untuk win mereka kali ini. Untuk Onyx berarti 3 match sudah mereka sapu semenjak minggu yang ketiga. Iya. Terlihat lagi ya. Kalau ngomongin dari setup di game yang pertama mungkin dari draftnya aja yang nggak bisa dieksekusi dengan baik.